apa sih yang harus dilakukan ketika kita berkolaborasi dengan orang lain atau dengan tim yang lain, seperti itu. Karena kadang-kadang yang namanya kolaborasi itu, kalau bisa dibilang, it is easy to be said than done. Ngomongnya gampang kolaborasi, tapi ketika dilakukan, itu tidak segampang yang kita harapkan. Ya. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar, if you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together. Jadi, kalau kita mengerjakan sebuah pekerjaan atau ketika kita mengerjakan sebuah project, memang sih ya, saya sendiri bisa akuin bahwa kalau ngerjain sendiri rasanya tuh cepet banget gitu ya. Tetapi dalam hal jangkauannya ya nggak bisa banyak gitu. Mungkin satu orang bisa melakukan multiple tasking, tetapi yang namanya satu orang ngerjain berbagai macam task itu kan kekuatannya terbatas, kapasitasnya terbatas, skills-nya juga terbatas. Satu orang mungkin punya sekitar maksimum 3 technical skills ya, nggak terlalu banyak. Nah, tetapi kalau misalnya kita mau menjangkau sebuah pencapaian yang besar, kita butuh orang lain untuk berkolaborasi. Kalau bisa dibilang bahwa no one can save the world by one person itself. Jadi nggak ada yang bisa nyelamatin dunia itu dengan satu orang aja. Kita perlu satu tim yang bisa berkolaborasi bareng untuk mengerjakan sebuah project atau untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, awalnya kenapa sih kita perlu berkolaborasi? Saya tuh dengar ya namanya kolaborasi itu tuh sekitar 5 tahun yang lalu ya. Sebelum 5 tahun yang lalu tuh orang ngomongnya kerjasama, terus atau enggak berkooperasi gitu ya, partneran, kemitraan. Tapi yang namanya kolaborasi itu saya dengar ketika kami, saya dan kakak saya itu memulai sebuah community, di mana di dalam community itu banyak praktisi-praktisi yang melakukan inovasi, yang membuat inovasi. Akhirnya kami mencetuskanlah sebuah ekosistem inovasi pada saat itu. Terus kami mendekati banyak sekali orang yang kita nggak pernah kenal sebelumnya. Terus dan orang-orang yang kita dekati itu datang dari latar belakang yang berbeda. Ada yang dari NGO, ada yang dari pemerintah, ada yang dari startup teknologi, ada yang dari perbankan gitu ya. Ini merupakan sebuah situasi yang sangat-sangat unik gitu, karena komunitas kami pada saat itu adalah komunitas teknologi di mana developer-developernya membuat sebuah teknologi hardware. Tapi kok yang datang kebanyakan adalah yaitu orang-orang dengan latar belakang yang berbeda sekali. Terus bagaimana caranya memfasilitasi orang-orang ini bisa berkolaborasi bareng. Akhirnya kami yaitu sama-sama belajar beberapa tahun sebelumnya tentang human centered design, di mana salah satu mindset dari human centered design itu adalah radical collaboration, kolaborasi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Nah, kenapa kita harus berkolaborasi dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda? Ketika kita ngomong soal kolaborasi di era digital, kita ngomongin soal memecahkan masalah yang sangat kompleks. Ya, bukan memecahkan satu masalah. Mungkin masalah yang sangat simpel itu adalah hari ini saya mau pakai baju apa. Itu masalah yang sangat simpel. Tapi itu juga kadang-kadang kompleks, apalagi kalau perempuan, atasan sama bawahan suka beda gitu ya. Nah, tetapi ini ketika kita mengerjakan sebuah project pada saat ini gitu, apalagi di era digital ini, khususnya untuk startup gitu ya, kita ngomongin soal menyelesaikan sebuah masalah yang sangat-sangat rumit. Kalau kita lihat masalahnya itu udah kayak benang kusut. Nah, jadi masalah yang sangat rumit ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang yang punya kemampuan atau keahlian terbatas. Maka itu, ketika kita mau menyelesaikan masalah yang sangat kompleks tersebut, dibutuhkanlah beberapa individu lain atau beberapa organisasi lain dengan background yang berbeda dan juga dengan keahlian berbeda, supaya bisa melihat tantangan yang dihadapi dalam proyek tersebut dari perspektif yang berbeda. Dan juga bekerja bareng-bareng, berkolaborasi bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya alami ya, ketika berkolaborasi dengan beberapa macam orang atau berbagai macam organisasi, jadi saya bisa lihat ada 2 macam kolaborasi ya hari ini. Mungkin ini teman-teman udah pernah mengalaminya, ini hanya sebagai tips aja ya, atau lagi-lagi sharing pengalaman saya.
Jadi ini bukan rocket science gitu. Ini yang bisa diimplementasikan di organisasi masing-masing. Jadi ketika kita berkolaborasi itu ada yang namanya internal kolaborasi dalam internal organisasi itu sendiri. Di mana mungkin kalau misalnya di dalam perusahaan masing-masing itu ada yang namanya tim kerja ya, tim yang terdiri dari 5 orang gitu. Tapi di dalam masing-masing tim itu punya peran masing-masing. Ada yang ngedesain, ada yang ngoding kalau misalnya startup ya, atau ada yang ngurusin ngomong sama klien seperti itu. Atau misalnya dalam organisasi yang lebih besar itu kolaborasi yang melibatkan beberapa macam departemen. Itu mulai dari business development, kemudian ke customer service, kemudian ke finance, kemudian juga ke marketing. Itu adalah sebuah kolaborasi ya. Nah, di dalamnya itu sendiri itu udah perannya macam-macam. Lagi-lagi complex problems gitu ya. Terus ini tuh bisa kita masukkan ke dalam kategori organizational development. Artinya bagaimana peran yang berbeda dalam satu organisasi itu bisa bekerja sama bareng-bareng. Nah ini saya nggak tahu, mungkin teorinya mungkin sudah ada atau textbooknya mungkin sudah ada ya. Tetapi ini harus diperbaharui dari waktu ke waktu, from time to time. Terus ada juga namanya multiple organization collaboration. Ini adalah kolaborasi dengan organisasi berbeda. Itu bisa jadi kita ini mau bikin proposal bareng untuk satu klien gitu ya, ngerjakan proyek bareng-bareng, kita ngajak organisasi lain nih, karena organisasi lain itu bagus banget di riset, terus organisasi satu lagi itu bagus banget di dalam teknologi development, ya udah kita gandeng mereka untuk bikin proyek bareng gitu. Terus ada juga kolaborasi antara klien sama kontraktor atau yang namanya mitra. Ya, kalau di Innovesia sendiri itu ketika kita mengerjakan sebuah project dengan klien itu kita menganggap sebuah kolaborasi dengan klien. Jadi kita benar-benar melibatkan klien dari proses awal sampai proses akhir ya. Tidak hanya mendengarkan klien itu maunya apa terus kita kerjakan langsung, tidak, tetapi kita bikin workshopnya juga gitu. Terus kemudian kita memberikan input dan juga kita melakukan evaluasi dari awal sampai ke akhir.